Rangkaian doa untuk Abi. Entah harus memulai dari mana, selanjutnya akan kemana, dan berujung di mana. Meski tak mungkin lengkap, karena banyak kami mencoba berbagi. Sebab jika menulis semua tentang beliau, tak akan habis dalam 10 buku. Jika berkisah tentang sosok almarhum kakek, maka lidah ini terasa keluh. Jari jemari ini serasa kaku. Tak sanggup menuliskan begitu banyak kenangan yang telah bergulir. Tak hanya sekedar kenangan, namun tentang bagaimana beliau memanfaatkan usia yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan segala hal yang terbaik dalam tiap jengkal kehidupan. Sosok kakek yang begitu kokoh dan kuat menangani berbagai fenomena hidup yang bagi beliau segala permasalahan bersumber dari pemahaman pelaksanaan ibadah dan nilai-nilai akidah yang kurang serta pendidikan yang belum mumpuni. Adalah beliau seorang kakek yang berusia lanjut usia, bahkan sangat senja. Di usia beliau yang 95 tahun berjalan, Allah memberikan kesehatan ragawi yang nyaris sempurna. Tak pernah ada pantangan soal makanan, asam urat, kolesterol, diabetes atau kencing manis, hipertensi atau darah tinggi, gastritis atau mah, dan semua penyakit komplikasi dan degeneratif lainnya tak pernah beliau derita. Lifestyle beliau yang ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau jalankan sepanjang hidupnya. Jika dunia kesehatan berinovasi pada gerakan masyarakat hidup sehat atau germas dalam 12 indikator yang tengah dikampanyekan terus menggema, maka beliau sejak zaman dahulu menerapkan semuanya nyaris sempurna. Beliau yang jika makan selalu pada jam-jam tertentu dan sangat disiplin. Sarapan jam 6 pagi sehabis berolahraga dengan jalan-jalan setelah sholat subuh, makan siang sebelum sholat zuhur, dan makan malam sore hari jam 5 sore. Sistem makan sendok demi sendok beliau ambil nasi tersebut. Hanya seujung sendok, semampunya beliau menghabiskan, sehingga tak pernah saya mendapati sisa nasi sebutir pun di dalam piringnya. Makan saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Beliau yang jika makan selalu harus menggunakan sayur, mie instan dan makanan siap saji lainnya bukanlah makanan favorit beliau. Pola hidup sehat yang konsisten beliau terapkan. Olahraga sambil silaturahim beliau terapkan setiap hari. Tiap hari ada saja orang dan tempat yang beliau kunjungi. Kami kerap mengkhawatirkan dan menasihati agar beliau tidak jalan-jalan. Tapi beliau terus saja menyusuri tempat-tempat yang beliau ingin datangi selain masjid. Meski setua itu, beliau tak segan-segan mengunjungi rumah orang-orang atau keluarga yang jauh lebih muda dibanding beliau. Konsep silaturahim yang tak pernah putus, memperpanjang usia, dan pembuka pintu rezeki, kata beliau. Beliau selalu mandi 2 kali sehari, sebelum sholat zuhur dan sore sebelum berangkat sholat berjamaah maghrib. Mandi paling lama, jika beliau sudah ke kamar mandi lebih dulu, maka kami harus bersabar dan dalam waktu yang cukup lama harus menunggu beliau selesai. Tak jarang kami berdebat karena berebutan kamar mandi. Ingin lebih dulu, tapi beliau selalu jadi yang paling awal mengalah untuk saya.
Kakek yang setua ini, yang begitu luar biasa bersih dan memperhatikan penampilan dan kebersihan anggota tubuhnya, menggunakan pakaian yang harus disetrika, sehingga teman-teman beliau sering mengomentari tampilan beliau yang super rapi. Mekenang sesenap luafa, Aba? Itu kata beliau jika mencari saya atau Biaba jika hendak bepergian ke acara-acara. Mengoleskan susu pembersih ke wajahnya, hand body di tangan dan kaki dan leher, dan minyak wangi ke tubuhnya. Parfum yang belum pas jika beliau semprotkan tidak di leher dan tangan, namun harus di kulitnya langsung. Setua itu tetap disiplin menghadiri semua undangan yang beliau terima. Kami cucu-cucunya selalu rindu tatkala beliau bercerita banyak tentang sejarah daerah ini. Tentang hebatnya Soekarno yang kakek saksikan langsung pidatonya 2 kali di daerah ini. Adalah beliau figur kakek yang sangat disiplin dan terdepan dalam pendidikan. Beliau yang hidup di zaman penjajahan Jepang, Belanda, dan negara-negara asing selalu memprioritaskan pendidikan bagi anak cucunya. Beliau mengantarkan anak-anak beliau, Bitola, Bapak Mail, Bapak Mus, Biahe, Biaba, dan Paman Nandong, hingga menyelesaikan pendidikan mereka yang bervariasi. Beliau yang selalu punya cara menekankan agar anak-anaknya menyelesaikan sekolah, apapun kondisi dan tantangan serta permasalahan anaknya. Beliau yang tak pernah bangga atas nominal materi, namun begitu berbangga dengan capaian prestasi yang didapatkan anak-anak dan cucu-cucunya. Beliau selalu memberikan perhatian dan cinta dengan cara yang berbeda-beda kepada semua cucu-cucunya. Pada Rina yang telah menyelesaikan S1-nya dengan memuaskan, pada Cipta yang selalu beliau dorong untuk terus melanjutkan pendidikan, bahkan setelah S1 rampung. Pada Lita yang telah menjadi perawat di Rumah Sakit Manambai Abdul Qadir. Pada Rian yang sedang menempuh pendidikan di bangku kuliah. Pada Lutfi dan Nena yang tengah menempuh pendidikan di sekolah menengah atas. Pada Surya yang menempuh pendidikan di sekolah menengah atas. Dayat di sekolah menengah pertama, dan Lila di sekolah dasar, Kak Eka juga Kak Moli. Adalah saya cucu yang setiap hari bersama beliau, sejak saya bayi, sejak usia saya 6 bulan. Jika menurut sebagian orang dan beberapa teori, seseorang yang tumbuh dan dibesarkan bukan oleh orang tua kandungnya, sehari-hari akan mengalami krisis cinta dan kasih sayang. Maka hari ini saya bersaksi bahwa 28 tahun saya tumbuh dan berkembang justru dengan perhatian, cinta dan kasih sayang yang berlebih dari beliau. 28 tahun diri ini bersama beliau adalah cinta terbaik yang beliau berikan tak terbatas. Menjaga, merawat, mendidik hingga membesarkan saya hingga saat ini. Tidak pernah beliau menyulitkan dalam hal apapun. Kakek terbaik yang pernah saya temui, yang kaya akan ilmu. Pemberi dorongan yang paling hebat untuk saya, cucu-cucunya, anak-anaknya, menantu-menantunya, para pemuda-pemuda, masyarakat, dan siapa saja. Saya yang kadang jarang di rumah karena tugas dan pengabdian pada masyarakat, dan lain-lain, terutama saat bertugas di Puskesmas Empang selama 4 tahun, tak pernah luput dari berita-berita dan informasi terbaru negeri ini, dari televisi yang beliau rangkum selama 1 minggu setiap minggunya, yang diperuntukkan untuk saya. Beliau yang selalu mencari cara agar bisa berbicara, diskusi dan bercengkrama dengan saya sepulang kantor,
dengan menarik simpati saya dengan membahas isu-isu terkini. Kakek yang tak pernah menggunakan alat bantu penglihatan sampai setua ini, dan masih bisa membaca dengan jelas tulisan berita di TV One dan media televisi lainnya. Paling menggemari Pak Karni Ilyas dan tak pernah absen mengikuti kajian keagamaan Mama Dede dan almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Beliau yang selalu bahagia tatkala saya punya waktu bercengkrama dan bercerita banyak. Beliau yang tak pernah lelah mengisahkan garis keturunan pada saya, yang tak pernah hafal-hafal, sebab dia paling tahu kelemahan saya. Tak pernah mampu menghafal silsilah dan nama jalan. Ialah diri ini yang selalu beliau sebutkan tatkala beliau belum sakit dan selama sakit. Sujud hamba ya Rob. Saat diri ini beliau dan selalu beliau sebutkan dalam tak sanggupnya beliau berucap tatkala sakit. Orang sakit yang memikirkan orang sehat. Hingga tatkala sakit pun beliau masih terus saja bertanya setiap sore dan malam harinya. Kamu les opa? Panggilan opa, panggilan sayang yang beliau berikan sejak saya kecil, hingga adik-adik dan semua keluarga ini memanggil saya dengan sebutan opa pula. Saya akan selalu merindukan saat kakek mengetuk pintu kamar tiap hari dan bertanya pada saya, sudah makan? Kuda les sama mangan. Bagaimana pekerjaan saya hari ini dan sebagainya. Kakek yang tak akan masuk rumah menunggui hingga saya pulang. Seperti halnya setiap pagi, beliau tak pernah absen mengantar saya hingga depan pintu saat berangkat kerja. Itu beliau lakukan puluhan tahun sejak saya sekolah hingga saya bekerja. Kakek yang sepulang dari sholat asar sudah menunggui saya pulang. Jika saya belum pulang, maka beliau akan bertanya pulang dari sholat maghrib. Yang jika belum juga saya pulang, beliau akan bertanya pada bibi dan nenek selepas isya. Yang jika beliau telah tertidur, maka beliau akan terbangun dengan terkejut dengan kalimat, "Kamu les apa?" berkali-kali sambil memanggil nenek dan bibi. Jika salah satu menjawab sudah, beliau akan menjawab, "Kuda nongkak patuh muli." Artinya, di ingatan dan memori perhatian beliau ada saya. Saya yang selalu beliau kokohkan dan kuatkan selama ini. Yang beliau semangati tanpa henti. Agar apapun yang saya usahakan adalah hasil maksimal, paduan doa dan ikhtiar. Beliau yang selalu mengatakan pada saya, bahwa lelah bekerja, ikhtiar dan berdoa untuk saya, terbayar dengan hasil-hasil yang selalu saya perjuangkan untuk beliau. Kakek yang sedari dulu menjadi orang yang paling setia menunggui saya berlomba. Hingga sejak saya berlatih, sampai pada kaki ini berdiri kokoh di podium kemenangan. Kakek yang selalu menjadi sosok paling berbinar atas segala pencapaian saya. Pencapaian yang di dalamnya mengalir kokoh doa-doa kakek. Kakek yang tak pernah lupa mengenakan jam tangannya kemanapun beliau pergi. Ke masjid sekalipun. Soal disiplin dan manajemen waktu beliau yang luar biasa. Saat terbangun dari tidur, maka jam tangan yang pertama kali diraihnya. Begitupun saat hendak tidur atau melaksanakan kegiatan apapun. Jam kesayangan yang pernah hilang lalu heboh dan akhirnya ditemukan. Hal yang paling menjengkelkan bagi beliau ialah tatkala ada yang menggoda akan meminta dan mengambil jam tangan tersebut, meski hanya digoda. Kakek yang senantiasa mengajarkan arti uhuwa kepada kita. Kakek luar biasa yang memberi petuah sejak kami kecil, tentang bagaimana memperlakukan orang lain dengan sebaik-baiknya, tentang bagaimana memuliakan tamu, menjamu tamu, dan memberi support kepada kegiatan anak-anak muda. Sebutlah remaja masjid, Karang Taruna yang selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan, event bola, dan lain-lain.
Keluarlah beliau di bagian akhir acara sebagai penonton terbaik. 30 hari bola, 30 hari batu khusus tempat beliau duduk, disertifikat diduduki khusus oleh beliau. Menyimak perlombaan sebagai penonton tertua dan tak pernah absen setiap malam ba'da tarawih. Menemani anak-anak dan adik-adik berlomba. Beliau bahkan menemani saat saya melatih anak-anak dalam persiapan acara-acara. Beliau yang selalu berusaha tampil paling depan dengan mengikat parang di pinggang jika ada gotong royong. Tak cocok dengan usianya. Tapi beliau tak ingin di belakang dan hanya menonton. Kakek yang sampai hari ini saya kaji keluasan berpikir dan wawasannya. Diajak bicara politik, kakek sangat gemar. Agama, apalagi. Ekonomi, kesukaannya. Sosial budaya dilahap, adat istiadat diumri. Sampai kami tak habis pikir. Kakek yang sejak mudanya terbiasa mengurus masyarakat, hingga sekarang tak pernah mau ketinggalan kegiatan masyarakat. Diturunkan tulen pada kami yang sangat cinta pada organisasi. Ada kalanya dia masih sangat muda ini melupakan kakek yang semangatnya begitu luar biasa, begitu dahsyat tak terbendung. Kakek yang tak pernah menyulitkan semasa hidupnya, bahkan saat sakitnya. Tak lebih dari 2 minggu kami diberi kesempatan untuk merawat beliau tatkala sakit. Sakit yang masih terus berpetuah tanpa henti, agar kami harus tetap kokoh menetapi kebaikan dan kesabaran. Kakek selalu bilang pada saya, dalam petuah hebatnya, ada 3 jenis manusia. Pertama, manusia yang jika tidak adanya dia, sistem menjadi pincang. Ada yang kurang. Kedua, manusia yang ada atau tidak adanya dia sama saja. Dan 3, manusia yang jika adanya dia menyebabkan persoalan. Jadilah selalu manusia jenis pertama, yang jika tidak adanya dirimu sistem pincang dan akan selalu dicari, meski dalam konteks yang kecil. Dan sebaik-baik manusia, ialah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Jika tak dapat menjadi manusia yang banyak dicari orang lain, maka minimal jadilah manusia yang tidak menyebabkan permasalahan bagi manusia lainnya. Selanjutnya, jika suatu hari ada orang yang telah menzolimi atau menyakitimu sebelumnya, datang meminta pertolonganmu, lalu saat itu hanya kamu tumpuannya tempat dimintai bantuan, maka jika kamu mampu bersabar dan memaafkan dan menahan egomu agar mau membantunya, sampai akhirnya kamu membantunya, maka suatu hari saat semua orang tak ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya dirimu yang ditolong. Dalam bahasa Sumbawa beliau menyebutkan dan berpesan pada saya, rumah ini bukan panising. Saya buat dan saya bangun atas doa-doa tulus yang berlimpah, agar setiap siapa saja yang kesini, main dan tinggal di sini, selalu mendapat keberkahan dan keselamatan serta kesuksesan. Sebutlah Ayahanda Sudirman Malik, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa. Sebutlah Ayahanda Muin, Kepala BPJS Kabupaten Sumbawa. Om Masusung, mantan Kepala Bank NTB Sumbawa. Pak Kadir, Guru Pulau Moyo, Pak Auk, Pak Haji Malak, Bibi dan Seriati Puskesmas Utan, teman-teman sahabat Bapak Mail dan Bapak Mus semuanya, dan deretan panjang lainnya yang pernah ikut mengecap manis dan berharganya petuah beliau. Tetaplah di sini bersama saya dan jangan pernah pergi dari sini, kata beliau pada saya. Jadikan rumah ini penyejuk bagi semua, bagi siapa saja yang membutuhkan petuah-petuah baik, bagi orang-orang yang membutuhkanmu, agar semua tetap merasakan bahwa diri kita sesungguhnya bukanlah milik kita semata, tetapi milik Dia, mereka, atau siapa saja yang ingin memiliki kita dengan berbagai keperluan, kebutuhan dan kepentingannya masing-masing. Bukalah pintu selebar-lebarnya. Biarkan siapa saja selalu merasa memiliki dirimu. Jadikan dirimu dan tempat tinggalmu menjadi tempat yang paling dirindukan banyak orang. Rumah itu bukan tentang keindahan semata,
namun tentang bagaimana ia membentuk orang-orang hebat yang memiliki banyak manfaat bagi orang lain. Selamat jalan Abe. Semua yang Abe berikan sudah lebih dari cukup. Tak akan pernah lupa memori ini. Betapa setiap bapak ibu angkat yang datang ke rumah, atau siapa saja yang datang, selalu Abe tuturkan bahwa saya Abe ambil sejak bayi. Sopa kakuiti kalismira. Saya paham kek, bahwa kakek ingin semua tahu. Hari ini saya katakan pada semua, bahwa di tiap denyut hidup saya mengalir sentuhan kakek inci demi inci, detik demi detik. Kami bangga dan bahagia, bersyukur terlahir dari generasi seorang kakek yang penuh teladan seperti kakek. Insya Allah, kami akan meneruskan jejak perjuangan kakek, setidaknya di belakang jejak kakek. Terima kasih selalu melantunkan pada kami selamat datang di garis perjuangan. Atas nama wajah penuh binar itu, kami bertekad akan terus berjuang untuk hidup akhirat dan dunia yang lebih baik. Akan selalu saya rindukan tatkala saya pulang dari kantor dan saya membawa kresek hitam. Pasti kakek akan menunggui saya di depan rumah, lalu bertanya, "Apa, Dian? Tepung apa?" Maka kakek akan segera masuk ke dalam rumah, duduk di depan TV, menunggui jajan yang saya bawa pulang. Saya mungkin akan belum mampu membawa kresek berisi makanan-makanan ketika pulang. Sebab tak ada lagi yang menunggu saya pulang dan menunggu jajan yang saya bawa. Masih kuat dan keras diingatan saya saat kakek mengajarkan saya mengaji sejak kecil. Yang kalau saya membaca, maka kakek akan mengatakan, "Na dunung boa, dunung mata." Masih kuat diingatan saya tatkala semua kegiatan yang ada di masyarakat harus kakek ikuti. Tak pernah ada yang tertinggal. Kegiatan pemuda, anak-anak, tentu saja kegiatan kemasyarakatan lainnya. Kakek masih ingat tatkala kakek selalu mendapat predikat sebagai penonton terbaik, sebagai penonton tertua terakhir kali kemarin. Kakek selalu dengan setia menunggui semuanya berlatih. Kakek masih ingat bahwa ketika saya mampu menamatkan kuliah dengan baik, ketika saya meraih gelar wisudawan terbaik dan lulus tes CPNS, kakek mengatakan pada saya, "Jangan kamu kopa nomor dan kaling mangan iki sembayang Mbak Esi." Kakek adalah sosok angguh yang berjuang sampai titik darah penghabisan untuk sesuatu yang diyakininya. Bahwa kakek sangat mencintai saya. Kakek sangat menyayangi saya. Bahwa kakek tak pernah menyerah untuk memperjuangkan segala sesuatunya untuk saya.
Kakek tak pernah menyulitkan saya. Kakek menjaga saya, merawat, mendidik, membesarkan, dan mengasuh saya dengan cinta yang teramat berlebih. Tangan kokoh itu, kaki kokoh itu, dan tubuh kokoh yang menjaga saya dan merawat saya selama ini sudah tak ada. Sudah hilang di timbunan tanah di pemakaman tepat hari Kamis kemarin. Namun insya Allah, Kek, jiwa dan semangatmu akan terus tumbuh di dalam diri dan hidup ini. Kakek mengajarkan saya banyak hal, yang memberi saya kesempatan untuk mengabdi hanya sekitar 7 tahun. Sejak saya mampu hidup dan mencari uang sendiri, sejak saya lulus CPNS, tepat ketika saya lulus kuliah tahun 2010 yang lalu. Jejak-jejak kakek sampai dengan hari ini masih terasa ada dan hidup di dalam hati. Saya masih merasakan kehadiran kakek di sini. Saya masih merasakan kehadiran bahwa kakek ada di sini. Ada bersama saya. Sedang diskusi tentang banyak hal. Tak ada lagi yang membuka kulkas hampir 20 kali sehari, Kek. Tak ada lagi yang makan es krim jam 2 malam. Tak ada lagi yang kalau mandi lama sekali di kamar mandi. Tak ada, Kek. Tak ada lagi yang kalau sama Lutfi dan Nena, kakek selalu punya tempat khusus untuk duduk, untuk berbaring dan menonton berita. Ya, kalau ketika mendengar pintu terali besi di halaman Lutfi dan Nena, maka semua anggota di rumah itu akan berlari, akan menyingkir, menyediakan tempat untuk kakek yang tidak mau duduk di tempat lain, tidak mau menggunakan bantal yang lain, bantal khusus. Kakek yang harus selalu Lutfi yang memotong kuku tangan dan kaki. Pada Nena yang selalu menyuguhkan makanan-makan. Lalu berkata kepada saya, "Poras Nena nan." Kakek yang hampir tiap hari selalu menanyakan cipta semester berapa. Suruh kejar S2, membawa jadi dosen. Selalu itu. Kakek yang selalu menyebutkan nama Bu Sri dan Bu Haji Umi tatkala beliau mengantar saya pulang. Saya Dena, Ibu Sri, Ibu Haji Umi. Ada Rafka yang kakek doakan. Ada Amel dan Afika yang kakek doakan. Pada tanaman-tanaman di depan, di samping, di belakang rumah yang kakek tanam, yang kakek gak pernah bisa diam. Kakek
20 tahun bersama. Saya setiap hari bersama kakek. Saya selalu kakek kuatkan dan kakek kokohkan. Kakek bilang pada saya bahwa saya tak boleh menyerah, bahwa saya harus terus berjuang, bahwa saya harus hebat selalu, bahwa saya adalah semangat kakek. Kakek selalu bilang, apa yang kakek berikan kepada saya sudah lebih dari cukup. Lebih dari cukup, kek. Separuh jiwa ini rasanya pergi. Separuh jiwa ini rasanya hilang. Ada yang kurang di sini. Ada yang hampa di sini, kek. Sopa kaki tikalis mira. Semua orang kaki sampaikan hal itu. Di depan umum, di depan semua kemari saat takziah. Saya sampaikan kepada semuanya bahwa saya bangga, bersyukur dan bahagia dibesarkan, diasuh oleh sosok hebat seperti kakek. Kakek masih jelas di ingatan saya. Bagaimana yang jika pagi saat berangkat ke kantor, kakek selalu mengantar saya sampai pintu rumah. Apapun pekerjaan kakek, jika sarapan maka cepat-cepat menyelesaikan sarapan. Jika sedang menonton maka buru-buru mematikan TV. Apapun itu, demi untuk mengantar dan melihat saya berangkat ke kantor. Kakek sudah memberikan saya pendidikan terbaik, pengasuhan terbaik, perawatan terbaik, perlindungan terbaik. Semua kakek berikan untuk saya. Sungguh, rasanya saya tak ingin apapun lagi. Terlahir dari generasi hebat seperti kakek. Membuat saya sangat rindu. Saya sangat rindu. Saya masih sangat ingat dengan jelas. Tatkala terakhir kali, pada saat kakek sakit, kakek mengelus kepala saya. Kakek mengelus kepala saya. Kakek meneteskan air mata saat saya mengatakan bahwa saya akan meneruskan jejak perjuangan kakek. Kakek, lautan manusia yang datang melayat hari itu, malam itu, hingga pagi itu. Lautan manusia yang mengantar kakek ke kuburan, ke pemakaman.
Lautan manusia yang menghadiri acara tahlilan kakek selama 3 malam berturut-turut, dan lautan manusia yang mengantarkan kakek yang datang pada saat acara takziah yang jumlahnya ribuan orang. Kata ayah Faisal Salim membuktikan bahwa kakek adalah sosok hebat, sosok baik hati, sosok penderma, ahli masjid yang begitu mencintai semua orang. Kakek tak segan-segan belajar pada orang lain, belajar pada anak sekalipun, belajar pada orang yang lebih muda sekalipun. Jika kakek meyakini bahwa itu benar, maka kakek akan mengangguk dan mengaplikasikan atau melaksanakannya. Kakek adalah sosok yang kokoh dan tangguh. Hujan badai sekalipun, kakek tetap pergi ke masjid. Bahkan menurut pengakuan salah satu cucu kakek, beberapa kali ditawarkan jas hujan dan payung, kakek menolak. Kakek luar biasa. Kakek tak pernah menolak undangan orang lain, jauh sekalipun. Meskipun kondisi kakek sudah sangat tua dan senja, 95 tahun yang tak sebentar, 95 tahun yang tak sedikit. Kakek, saya rindu. Saya rindu jika siang ini pada hari libur kita akan diskusi banyak tentang semua isi di televisi, semua berita, semua isu-isu terkini yang tak pernah kakek lewati. Kakek, sungguh saat ini tak ada penyesalan di saya, karena kami semua sudah berupaya memberikan dan melakukan yang terbaik untuk kakek. Saya bersyukur karena saya telah berjuang untuk mewujudkan semua impian kakek. Satu persatu impian yang kakek inginkan dari saya wujudkan. Saya perjuangkan semua untuk kakek. Saya menangis bukan karena saya menyesal. Saya menangis hanya karena saya sangat merindukan kakek. Hanya karena saya sangat merindukan kebiasaan kakek. Siapa lagi kayak akan menemani saya berdiskusi di rumah, yang menemani saya ketika saya menonton TV dan berita-berita itu, yang akan menemani saya makan kue, menemani saya berbuka puasa. Yang kalau ada kegiatan kemasyarakatan dan mengumpul uang di masjid, jika malam itu rapat keputusan untuk lu pada saat tarawih, pada saat bulan puasa, maka kakek yang lebih dulu akan mengeluarkan uang, mengumpulkan uang tersebut pada bendahara malam itu. Dan saat itu juga, meskipun sampai rumah, kakek kan selalu sangat saya rindukan dengan kalimat, "Opa, kamu bayar uang lu 100.000, milih uangku. Opa, yang sin 5.000 kita beli sabun. Opa, yang BB 10.000 kena ngukur." Gak ada lagi yang mengatakan seperti itu.
kakek. Insya Allah doa-doa tulus dan Al-Fatihah terbaik saya insya Allah akan terus terlahir dari lisan dan hati ini setiap harinya, setiap waktu saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah saya, cucu-cucu kakek, anak-anak kakek, menantu-menantu kakek akan selalu mengirimkan doa dan Al-Fatihah terbaik untuk kakek. Akan kami jejaki, kami bertekad akan meneruskan jejak perjuangan ini hingga nanti siapapun orangnya, anak dan cucu kami, hingga ke generasi berapapun akan mengenal, akan selalu ingin tahu, akan selalu menjejaki tentang sosok hebat seorang kakek yang luar biasa. Selama jalan Abi tercinta, kakek tercinta Abdul Latif Husain, jiwa dan semangatmu akan terus tumbuh di sini, di hati dan hidup ini. Allahumma ghafir lahu warhamhu afihi wa'fu anhu. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Al-Fatihah dan doa terbaik kami semua untuk kakek. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kami semua mencintaimu, Kek. Kami semua mencintaimu, Abi. Selamat jalan. Abdul Latif Husain lahir tahun 1922, wafat Rabu 2 Agustus 2017, dimakamkan pagi 3 Agustus 2017 pukul 9 WITA, disaksikan anak, menantu, dan cucu-cucu tercinta. Semoga tenang di sana, Kek. Semoga tenang di sana, Be. Kami adalah generasi penerus yang akan menjejaki segala perjuangan dan jejak sejarah yang telah Abi tinggalkan selama 95 tahun hidup di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.